Sobat Face ID mungkin punya kebutuhan untuk melakukan analisis data kode Java-nya. Jadi kalau kita punya kode Java, kita pengen make sure apakah kode Java-nya itu baik atau tidak, aman atau tidak, dan ada technical debt atau tidak. Dan di video kali ini kita akan memperkenalkan SonarQube. Jadi teman-teman di Visual Studio cukup men-search SonarQube, ya. Oke. Nanti di sini ada SonarQube for IDE, ya, yaitu buatan SonarSource, ya. Dan teman-teman bisa langsung install. Oke. Yang menarik SonarQube ini bukan cuma Java saja. Bisa C, C++, C#, HTML, CSS, PHP, dan banyak lagi. Dan kali ini kita akan mencoba untuk melakukan test drive SonarQube ini efektif atau tidak. Mari kita mulai. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menginstal SonarQube. Pertama, kalian harus punya JDK. JDK yang disarankan oleh SonarQube ini adalah JDK buatan Oracle. Tapi kalaupun kalian punya JDK buatan yang lain, yang harus kalian lakukan cukup masuk ke setting, kemudian cari SonarLint di sini, kemudian scroll ke bawah sampai kalian menemukan Java Home. Kemudian kalian masukkan lokasi JDK kalian. Di sini saya punya JDK versi 21 punyanya Eclipse. Jadi nggak peduli itu Oracle atau Eclipse, kalian masih bisa pakai itu ya. Oke. Sesudah melakukan penginstalan, teman-teman bisa visit ke bagian SonarQube di sini, akan keluar SonarQube. Kalian bisa melakukan akses ke SonarQube server, jadi kalian provide sendiri servernya, ini on-prem, atau SonarQube Cloud, ya. Jadi dua ini disarankan, tetapi kita tidak memerlukannya untuk sesuatu yang sifatnya statik seperti kualitas kode, ya. Di sini teman-teman bisa melihat juga ada rules. Rules itu adalah sekumpulan yang harus difasilitasi. Jadi seperti built-in rules yang harus kalian fasilitasi untuk create clean code. Di sini bahasanya macam-macam teman-teman, ada C#, ada Docker, ada HTML, tentu saja ada Python dan sebagainya. Ya. Jadi mereka sudah built-in, kalian nggak perlu sebenarnya connect ke SonarQube Cloud dan server. Lalu kalau kita punya SonarQube server atau cloud, kira-kira benefitnya apa ya? Kita lihat. Nah, ini adalah contoh pada saat kita menggunakan SonarQube di level organisasi. Jadi teman-teman bisa lihat, kita bisa mengetahui dalam konteks Git code gitu ya, sekumpulan project, itu analisisnya ada isu apa saja, mulai dari security, reliability, dan sebagainya. Jadi di sini ada satu model yang membantu kita untuk menganalisis kodenya gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, isunya ada apa, bisa terkait dengan security issue, reliability issue, performance issue. Jadi cukup banyak aktivitas yang bisa kita lihat. Contohnya di sini ada 274 isu ya. Jadi isu tersebut juga bukan cuma ada di main branch, tapi juga pada saat ada seseorang yang mempull request atau melakukan aktivitas proses push dan commit, itu kita bisa lihat apakah kode yang dia commit atau yang dia submit itu punya isu keamanan atau tidak. Kalau tidak ada, ya seperti ini tampilannya akan pas. Tetapi kalau ada sesuatu yang kurang menarik, itu akan fail. Jadi pilihannya akan sangat beragam pada saat kita menggunakan SonarQube Cloud ataupun on-premise. Nah, walaupun kita nggak punya keduanya, baik itu server maupun cloud, kita masih bisa menggunakannya. Begitu kalian menginstal SonarQube, maka rules ini sudah akan aktif. Kita bisa akan melihat kode kita ya. Kita ambil contoh kode kita. Di sini teman-teman bisa melihat ya, di kode kita ini ada beberapa simbol berwarna kuning yang artinya ini bisa kita perbaiki. Contohnya, replace this use of system out by a logger. Nah, seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita bisa meminta quick fix di situ, ya. Oke. Kita bisa di sini deactivate rules untuk mematikan isu atau detail isunya seperti apa.
Kita bisa lihat di sini yang disarankannya seperti apa. Nah, ini disarankannya logger.info misalnya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ya, informasi perbaikan itu bisa dilihat di bagian warna kuning ini. Jadi kalau kalian bisa scroll, ini keluar ya. Oke. Nah, itu. Jadi SonarQube di sini ada keterangannya, SonarQube rules ke 1130 ya. Jadi itu dia teman-teman. Bagaimana kita menggunakan SonarQube, bagaimana memasangnya dan juga evaluasinya. Semoga ini menjadi gambaran kita bisa memanfaatkannya untuk lebih mendalam dalam meningkatkan kualitas kode kita. Oke, demikian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.